I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I'm a survivor. Keep on surviving. Mari kita perhatikan gambar ini. Bangunan pada gambar ini menjadi saksi bisu perjuangan diplomasi pemerintahan Indonesia untuk menegakkan kedaulatannya. Para pemimpin bangsa menyadari perjuangan melalui peperangan tidak akan mengakhiri konflik Indonesia-Belanda. Oleh karena itu, mereka mulai berjuang melalui jalur diplomasi. Meskipun demikian, peperangan terus berlanjut di berbagai daerah. Bagaimana jalannya perundingan dalam rangka menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda berkenaan dengan status kemerdekaan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan uraian berikut. 1. Rangkaian Perjanjian Linggajati. Setelah menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia, Sultan Syahrir memerankan posisi penting dalam kebijakan pemerintah. Berbeda dengan para tokoh yang mendukung perjuangan fisik, Sultan Syahrir lebih menekankan perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi dipilih karena Sultan Syahrir memandang adanya kekuatan politik internasional yang berkuasa setelah Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu, perjuangan kemerdekaan Indonesia harus mampu menempatkan diri dalam lingkungan internasional. Perjanjian Linggajati menjadi langkah awal pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda secara internasional. Sebelum Perjanjian Linggajati dilaksanakan, pemerintah Indonesia harus melalui beberapa perundingan awal. Agar lebih jelas, perhatikan uraian berikut. Perundingan awal di Jakarta. Pada 23 Oktober 1945, diadakan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Perundingan yang dilakukan belum membuahkan hasil hingga akhir tahun 1945. Tiap-tiap pihak masih mempertahankan keinginannya. Pihak Belanda menginginkan Indonesia menjadi negara merdeka di bawah persemakmuran Belanda. Sementara Indonesia menginginkan pengakuan sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat sepenuhnya. Selanjutnya, pada 10 Februari 1946, Indonesia dan Belanda kembali dipertemukan dalam sebuah perundingan di Jakarta. Perundingan di Jakarta ini justru menimbulkan ketegangan di pihak Indonesia. Pihak Indonesia terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu Syahrir yang mendukung diadakannya perundingan dan kubu Persatuan Perjuangan atau PP yang dipimpin oleh Tan Malaka yang menghendaki perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan. Ketegangan ini berujung pada pembubaran Kabinet Syahrir yang dilakukan oleh kubu PP. Meskipun demikian, pada 12 Maret 1946, Kabinet Syahrir II kembali dibentuk untuk melanjutkan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia dan Belanda kembali mengadakan perundingan pada 27 Maret 1946. Perundingan ini lagi-lagi belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Selanjutnya, Van Mook pun kembali ke Belanda untuk merundingkan usulan tersebut dengan pemerintah Belanda. Perundingan Hoog-Veluwe. Perundingan Hoog-Veluwe merupakan perundingan resmi pertama yang diadakan Indonesia dan Belanda. Meskipun perundingan Hoog-Veluwe merupakan perundingan lanjutan dari perundingan pendahuluan yang diadakan di Jakarta, perundingan ini merupakan perundingan resmi pertama antara Indonesia dan Belanda. Dalam perundingan ini, kedua belah pihak telah mendapat restu dari pemerintah masing-masing. Perundingan Hoog-Veluwe diadakan pada 14–24 April 1946. Perundingan Hoog-Veluwe dianggap gagal karena tidak menghasilkan keputusan apapun. Pelaksanaan Perjanjian Linggajati. Perjanjian diadakan beberapa tahap yang dimulai sejak 7 Oktober 1946 di Jakarta. Dalam perjanjian tahap pertama, pihak Indonesia dan Belanda membahas tentang gencatan senjata. Perjanjian tahap kedua diadakan di Linggajati pada 10 November 1946. Hasil perundingan tahap kedua ini, pihak Indonesia dan Belanda menyepakati rancangan Perjanjian Linggajati. Perjanjian tahap ketiga dilaksanakan pada 15 November 1946. Perjanjian tahap ketiga diadakan di Istana Rijswijk.
Pada tahap ketiga ini, para perwakilan menyepakati rancangan Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati memuat 17 pasal ketentuan. Isi pokok Linggarjati sebagai berikut. 1. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk RIS yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Setelah perjanjian tersebut ditandatangani, muncul pro dan kontra di antara para tokoh republik. Pihak yang tidak puas menilai perjanjian tersebut melemahkan posisi Indonesia. Sementara itu, bagi Sultan Syahrir, perjanjian Linggarjati menjadi langkah awal yang sangat diperlukan demi mendapatkan kedaulatan penuh. Konferensi Malino. Konferensi Malino berlangsung pada 15–26 Juli 1946. Konferensi Malino diselenggarakan dengan tujuan membentuk negara-negara federal di daerah yang baru saja diserah terimakan Inggris dan Australia kepada Belanda. 2. Agresi militer 1 Belanda. Operatif produk atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Agresi Militer Belanda 1 adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes Panmuk yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. 3. Peran Komisi Tiga Negara. Komisi Tiga Negara atau resmi dikenal sebagai Komisi Kantor Baik adalah sebuah komisi yang dibentuk oleh PBB pada tanggal 26 Agustus 1947 atas dasar resolusi 31 untuk menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda. Anggotanya terdiri dari 1 Amerika Serikat yang ditunjuk oleh kedua negara, yaitu Indonesia dan Belanda yang diwakili oleh Frankfurter Graham, 2 Australia yang ditunjuk oleh Indonesia yang diwakili oleh Richard C. Kirby, yang ketiga Belgia yang ditunjuk oleh Belanda yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Komisi Tiga Negara merupakan misi pertama Australia dalam pemeliharaan perdamaian PBB. Peran Komisi Tiga Negara adalah 1. Menguasai dengan cara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan resolusi PBB. 2. Menjadi penengah konflik antara Indonesia serta Belanda. 3. Memasang patok-patok wilayah status quo yang dibantu oleh TNI. 4. Mempertemukan kembali Indonesia serta Belanda dalam perundingan Renville. 4. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut garis Panmuk S. Setelah disepakati pada 17 Januari 1948, Perjanjian Renville memuat beberapa persetujuan, yaitu yang pertama, persetujuan tentang gencatan senjata antara lain yang diterimanya garis demarkasi Panmuk. Persetujuan ini terdiri atas 10 pasal. 2. Dasar-dasar politik Renville yang berisi kesediaan kedua pihak menyelesaikan pertikaian secara damai. Persetujuan ini terdiri atas 12 pasal. 3. 6 pasal tambahan dari KTN yang berisi kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama masa peralihan sampai penyerahan kedaulatan. 5. Agresi militer 2 Belanda dan penangkapan pimpinan negara. Agresi militer Belanda II atau Operasi Gagak terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara. Pada hari pertama agresi militer Belanda II,
Mereka menerjunkan pasukannya di Pangkalan Udara Maguwo dan dari sana menuju ke ibu kota RI Yogyakarta. Kabinet mengadakan sidang kilat. Dalam sidang itu diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal dalam kota agar dekat dengan Komisi 3 Negara atau KTN sehingga kontak-kontak diplomatik dapat diadakan. 6. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. PDRI berhasil dibentuk pada 19 Desember 1984 bertepatan dengan agresi militer Belanda. Pembentukan PDRI bertujuan mempertahankan dan menegakkan eksistensi pemerintahan Republik Indonesia. PDRI berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia. Adapun susunan pemerintahan PDRI sebagai berikut. 7. Perjuangan gerilya. Gerilya merupakan salah satu strategi perang dalam perjuangan para pejuang dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perang gerilya dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kedatangan Belanda untuk melumpuhkan dan menghancurkan semangat militer Indonesia. Berbagai serangan dilakukan oleh pasukan Belanda. Di Yogyakarta, dilancarkan di Pangkalan Udara Maguwo, kemudian berlanjut lewat serangan darat. Pada 19 Desember 1948, Yogyakarta mampu dilumpuhkan dan dikuasai pasukan Belanda. 8. Serangan umum 1 Maret 1949. 1 Maret 1949 berlangsung serangan serentak besar-besaran di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Saat itu, Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia. Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta diikuti oleh serangan dari Belanda Sekutu untuk menguasai Belanda. Peristiwa ini dikenal dengan agresi militer Belanda. Merespons serangan ini, militer Indonesia menunjukkan perlawanan di bawah komando Jenderal Sudirman. Serangan berdampak luas sehingga cepat diketahui dunia. Inilah salah satu tujuan serangan tersebut. Keberhasilan serangan ini segera disiarkan ke radio-radio di dunia dan didengarkan ke forum PBB di New York. Hasilnya, serangan umum 1 Maret ini sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan di Dewan Keamanan PBB. Selain mendapatkan pengakuan PBB, keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan militer Indonesia masih ada. Perundingan Roem-Royen. Jalur perundingan sepertinya menjadi strategi jitu selain jalur perjuangan bersenjata. Keberhasilan pemerintah Indonesia meyakinkan dunia internasional menjadi modal yang sangat berharga. Sementara itu, bagi pihak Belanda, aksi militer telah menimbulkan kecaman dari dunia. Kondisi ini cukup menguntungkan bagi Indonesia dan sejumlah negara seperti Amerika Serikat terus mendorong agar perselisihan antara Belanda dan Indonesia diselesaikan melalui jalan perundingan. Pada 22 Juni 1949 diadakan perundingan Roem-Royen antara Indonesia dan Belanda. Beberapa kesepakatan yang dihasilkan dalam perundingan Roem-Royen sebagai berikut. 1. Penghentian tembak-menembak. 2. Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. 3. Pembebasan para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda. 4. Segera diadakan konferensi meja bundar di Den Haag. 10. Peristiwa Yogya kembali. Sejak awal 1949, ada 3 kelompok pemimpin Republik Indonesia yang ditunggu untuk kembali ke Yogyakarta. Ketiga kelompok tersebut yaitu kelompok Bangka, kelompok PDRI, dan kelompok Angkatan Perang di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Upacara penyambutan secara resmi oleh para pemimpin Republik Indonesia dilaksanakan pada 10 Juli 1949. Kembalinya para pemimpin tersebut disambut rakyat Yogyakarta dengan sukacita. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Yogya kembali. Peristiwa ini kemudian diabadikan dalam sebuah monumen yang dikenal dengan nama Monumen Yogya Kembali. 11. Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia diadakan pada 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta. Konferensi ini menghasilkan beberapa kesepakatan. Beberapa kesepakatan tersebut sebagai berikut. 13. Pembentukan Republik Indonesia Serikat. Salah satu keputusan konferensi meja bundar atau disebut dengan KMB ialah pembentukan Republik Indonesia Serikat atau disebut dengan RIS. RIS merupakan sebuah negara federal yang
dipimpin oleh seorang presiden dan dibantu Perdana Menteri. Lembaga perwakilan RIS terdiri atas Senat dan DPR. 14. Pengakuan kedaulatan. Pada 27 Desember 1949, upacara penyerahan kedaulatan dilangsungkan. Upacara dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Indonesia dan Belanda. Di Belanda, upacara penyerahan kedaulatan dilakukan di Istana op de Dam, Amsterdam. Upacara penyerahan kedaulatan di Jakarta diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai perwakilan delegasi RIS. Sementara itu, pihak Belanda diwakili oleh Wakil Tinggi Mahkota A.H. Tjelovin. Upacara penyerahan kedaulatan berlangsung di Istana Koningsplein yang saat ini dikenal sebagai Istana Merdeka. Dalam upacara penyerahan kedaulatan di Belanda, sebagai delegasi RIS dan Belanda menandakan 3 dokumen, yaitu dokumen protokol, dokumen piagam pengukuhan tertib hukum baru, dan dokumen piagam penyerahan kedaulatan dan pengakuan. 15. Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut dengan NKRI. Penyerahan dan pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949 menandai resminya Negara Republik Indonesia Serikat atau yang disebut dengan RIS. Banyak rakyat tidak puas dengan pembentukan RIS. Sebagian besar rakyat yang tidak puas ini berada di negara-negara bagian luar Republik Indonesia. Ke-15 negara bagian RIS Belanda yang merasa belum sepenuhnya memperoleh kemerdekaan. Berikut negara-negara pembentukan Belanda pada masa RIS. Kesimpulan dari materi ini adalah diplomasi yang dilakukan bagi Indonesia bertujuan untuk menciptakan perdamaian pada masa peralihan kekuasaan. Selain itu, perjuangan dengan diplomasi dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan internasional bagi eksistensi bangsa Indonesia. Sekian dari presentasi kelompok